Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Apa kabar para viewer? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi di video kali ini saya akan berikan saran untuk para peternak pemula atau sebagai masukan untuk yang sudah lama beternak ingin mencoba hal yang baru dalam memberikan pakan kepada ayam broiler. Jadi teknik cara pemberian pakan pada ayam broiler ini ada beberapa macam, Pak. Yang saya ketahui memberikan pakan itu tanpa batas, diisi full saja tempat pakannya, nanti diisi keesokan harinya saja atau satu kali, atau dengan cara pagi dan sore, 50% di pagi hari, 50% di sore hari. Nah, mana yang terbaik untuk dipakai di peternakan kita? Sebenarnya semuanya sama-sama baik. Yang penting caranya itu harus konsisten, Pak. Jangan sampai ketika kita memakai cara yang membagi pakan dan sore hari, tapi hitungannya nggak tepat. Atau caranya berubah. Atau Anda berikan pakan sekali saja, tapi terlalu sedikit memberikan pakannya karena takut rugi, FCR naik. Nah, ini bisa menyebabkan kegagalan dalam suatu peternakan. Gimana Bang seharusnya? Ayam broiler itu mempunyai jam-jam bagi dirinya sendiri untuk makan. Jadi nggak mungkin ketika misalnya di siang hari yang sangat panas, ayam broiler itu makan, nggak mungkin, Pak. Jadi ayam broiler itu akan lebih banyak minum ketika di siang hari. Jadi kapan nih bagusnya untuk ngasih makan broiler? Kalau menurut pendapat saya secara pribadi, lebih baik berikan di sore hari, ya. Di sore hari ketika ingin menjelang malam. Karena di jam-jam inilah ayam broiler biasanya nafsu makannya itu meningkat. Ya, cara ini bisa dipadukan dengan cara pemberian obat penambah nafsu makan ayam. Ini lebih bagus lagi dan akan semakin bagus berefek kepada ayam broiler Anda. Kenapa saya tidak pakai cara yang membagi pakannya di pagi hari, di sore hari? Saya rasa kurang tepat. Ini kalau menurut saya ya, kalau peternak lain pakai cara ini dan berhasil, ya mungkin itu cara mereka. Tapi cara saya ini berbeda. Kenapa begitu? Karena di siang hari itu sudah menjelang panas, Pak. Saya berikan pakan di sore hari, dan ketika di siang hari, pakan sudah berada di tembolok ayam, saya khawatirkan itu akan menambah naiknya suhu badan ayam. Setiap makhluk hidup ketika sudah makan, Pak, tentu suhu badannya akan naik gitu loh. Apalagi kalau ditambah dengan cuaca panas di siang hari. Saya khawatir nanti ayam saya mati terkena heat stress. Jadi saya memakai cara pemberian pakannya itu cukup satu kali sehari jam 5 sore. Nah, kapan diisinya lagi? Diisinya lagi itu jam 5 sore besoknya. Bang, kok kayak gitu, Bang? Nanti boros pakan. Nanti boros pakan. Saya rasa tidak, Pak. Karena kenapa? Ayam broiler itu mempunyai batas seberapa banyak nih dia makan, sama kayak kita. Jadi kalau saya itu misalnya makan satu piring, ketika sudah kenyang ya udah berhenti gitu loh. Tembolok ayam broiler itu ada batasnya. Dan cara yang saya pakai ini memberikan pakan cukup satu kali dalam satu hari. Itu menghemat tenaga dan supaya ABK itu istirahatnya lebih panjang. Jadi ketika ABK ini istirahatnya lebih panjang, dia bisa mengerjakan hal-hal kecil yang bisa mendukung peternakan kita, bukan istirahat full maksudnya. Ya, karena memberikan pakan pada ayam broiler ini sangat melelahkan. Apalagi ABK saya itu pegangnya kan 2 kandang tuh, dia sendiri yang pegang. Jadi dia harus bawa sendiri, isi pakan sendiri. Intinya efisiensi waktu, Pak. Jadi nggak terlalu repot. Nah, satu lagi saya berpendapat, ketika pakan ayam broiler itu Anda jatah, Anda nggak bisa pukul rata semuanya. Kalau ada yang menuliskan seperti ini, oh kebutuhan pakan ayam broiler itu per harinya itu per ekornya 37 gram. Anda kalikan. Beda, Pak. Peternak ini, Pak, beternak ayam broiler ini nggak seperti seenak bacot ketika kita nulis gitu. Jantan dan betina saja sudah jelas beda jumlah ransum pakannya atau pakan yang dikonsumsinya setiap hari, beda. Jadi saya berpendapat biarkan ayam broiler itu bebas makan sepuasnya. Karena mereka nggak mungkin ingin makan terus sampai temboloknya pecah, itu nggak mungkin gitu loh. Sebaiknya kalau Anda ingin meniru cara saya,
Saya pakai cara yang memberikan pakan tanpa batas, atau istilahnya itu ad libitum gitu loh. Jadi diisi full dan biarkan ayam broiler makan sepuasnya. Dan ini tentu mencegah juga dari kejadian tembolok bengkak. Kadang ada broker itu ya, waktu panen dia itu selalu tanya sama peternak, itu temboloknya gede nggak? Kalau gede saya nggak mau panen. Kebanyakan seperti itu kan broker. Tapi kalau Anda beri makannya itu, ayam itu tidak pernah lapar. Jadi temboloknya itu biasa saja Pak, nggak bengkak-bengkak gitu loh. Nggak besar-besar kayak disumpel-sumpel gitu, enggak. Ayam broiler itu bisa atur sendiri nafsu makannya. Tergantung gennya, tergantung jenis kelaminnya. Jantan dan betina jelas mempunyai nafsu makan yang berbeda. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa lihat video-video saya sebelumnya. Ketika saya sedang melakukan pengambilan video, itu Anda lihat ya, ayam broiler saya itu kadang duduk di samping tempat makan. Dia itu makannya nipil dikit-dikit gitu. Dan tembolokannya itu nggak besar Pak, kecil, tapi badannya besar. Nah, itu efeknya ketika saya memberikan pakan 1 kali sehari, besoknya lagi dikasih lagi 1 kali sehari. Pernah nggak coba Bang pakan yang dibagi dicicil kayak gitu? Pagi 50%, sore 50%. Pernah Pak, dan itu kadang kita telat ngisi pakannya, repot lah intinya Pak. Dan saya lihat juga pertumbuhan ayam kurang bagus ketika saya lihat begitu. Dan ada salah seorang peternak senior menyarankan saya, kasih aja sepuasnya. Ayam itu tahu kapan berhenti makan, kapan harus makan. Dan terbukti sampai sekarang ayam broiler saya itu berjalan dengan lancar. Itu saja dulu yang saya sampaikan masalah pemberian pakan ayam broiler. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. Atau WA langsung ke 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.